Baik, kita mulai saja sambil teman-teman yang lain yang belum masuk. Semuanya selamat pagi. Pagi, Gap. Pagi, Gap. Pagi, Gap. Ya, suara terdengar jelas ya. Siap, jelas, Gap. Oke. Baik, jadi materi ini nanti ada dua. Satu materi yaitu keterbatasan sumber daya, dan kedua bagaimana kita mengatasi keterbatasan sumber daya tersebut, gitu ya. Baik, kita mulai. Kita akan belajar tentang keterbatasan sumber daya, ya. Sebagaimana kita pelajari di awal bahwa sebagai pemimpin, sebagai manajer, tugas kita adalah mengelola sumber daya. Masih ingat ya, ada 6M itu. Man, money, method, mesin, material, market. Itu yang harus kita kelola. Sementara kenyataannya di lapangan 6M-nya itu terbatas, gitu ya. Man-nya terbatas. Di atas kapal terbatas. Mualim ya hanya ada 3 atau 4 paling banyak misalnya. Oilernya 3, jurumudinya 3, itu terbatas namanya ya. Money, uangnya pasti terbatas ya. Sumber daya peralatan ya, mesinnya pasti terbatas. Material, bahan-bahan terbatas. Bahan bakar, air tawar, semua serta terbatas. Nah, disebut terbatas atau disebut langka apabila kondisinya tidak mencukupi untuk memuaskan. Ya, kalau tidak memenuhi apa yang bisa memuaskan kita, itu namanya langka. Misalnya, kemarin ketika kalian masih di asrama ya, pengen keluar, nggak bisa gitu ya. Nah, itu namanya tidak terpuaskan kan, nggak bisa keluar. Maka itulah kondisi di mana Anda disebut terbatas gitu ya. Semua serba langka gitu. Punya uang, tapi yang mau dibeli banyak, uangnya tidak cukup. Nah, itu namanya kondisi terbatas gitu ya. Nah, di atas kapal itulah realitanya yang terjadi ya. Segala sesuatu serba terbatas. Anda tidak mungkin, atau para perwira, para kru kapal tidak mungkin kepuasannya sendiri, kesenangannya sendiri, karena semua serba terbatas. Nah, kita lihat bahwa itulah intinya masalah kehidupan kita itu ya. Kita itu pengen memenuhi kebutuhan kita yang tidak terbatas itu, tapi alat atau benda pemuasnya terbatas. Sekarang kuliah pakai Zoom meeting ya, tapi terbatas. Misalnya kuotanya mepet, nah, gitu ya. Sinyalnya susah, nah itu namanya kita mengalami masalah, gitu kan. Atau misalnya mau ganti waktu karena kemarin tidak bisa kuliah sesuai dengan jadwal, tapi susah mencari waktunya, ya. Mungkin dosennya yang tidak kosong, ya. Mungkin tarunanya yang ada kuliah dengan dosen lain. Nah, itu namanya serba terbatas dan Anda akan ketemu masalah. Selama tidak ada keterbatasan, rasanya tidak akan ketemu dengan masalah. Nah, kalau kita lihat ini gambaran bagaimana skemanya gitu ya. Sebuah produksi yang terbatas, ya, lokasi produksi itu bukan berarti kemudian produksi di pabrik loh ya, tidak. Tapi maksudnya ketika sesuatu itu terbatas ketersediaannya, itu akan menyebabkan yang namanya kelangkaan. Nah, kelangkaan di sana itu bisa karena 4 sebab. Nanti saya akan jelaskan satu persatu, ya. Sebab pertama karena sumber daya alamnya yang terbatas. Kedua, rusaknya sumber daya alam akibat ulah manusia. Ini tadinya sumber daya alamnya banyak, tapi karena ulah manusia. Ketiga, sumber daya alamnya banyak, ya, manusianya tidak berulah, tapi ternyata memang tidak mampu mengelola. Yang keempat, kebutuhan manusia yang meningkat dengan cepat, artinya tidak seimbang antara produksinya dengan konsumsinya, gitu ya. Sehingga dengan adanya kelangkaan itu akan menimbulkan pilihan-pilihan. Dengan keterbatasan, Anda akan dihadapkan pada pilihan-pilihan. Ya, manusia itu kan hidup memang pilihan, ya toh. Bangun pagi Anda mau mandi dulu atau sarapan dulu, itu sudah pilihan, ya. Dan seterusnya. Nah, ini kemudian pilihan ini menimbulkan yang namanya biaya. Nah, biaya di sini berbeda dengan biaya sehari-hari. Ini biaya adalah biaya peluang, gitu ya. Apa tuh biaya peluang itu? Biaya peluang adalah biaya yang dikeluarkan, mungkin tidak real kita mengeluarkan uang ya, tapi sebetulnya kita sedang kehilangan sejumlah uang atau peluang untuk kita dapatkan karena kita memilih yang lain. Misal nih saya hanya contoh ya. Para taruna sekalian pagi ini memilih kuliah gitu ya. Yang
seandainya tidak kuliah pagi ini, bisa katakanlah misalnya loh ya, ini hanya contoh saja, ada yang hobi main game online sampai dengan dapat hadiah itu. Nah, atau ada yang yang mungkin bisa kerja apalah, mungkin bantu orang tua atau apa misalnya gitu ya, yang menghasilkan uang. Nah, karena milih kuliah, maka kan tidak bisa gitu ya. Nah, itu namanya biaya peluang. Jadi kuliah pagi ini itu berbayar sejumlah uang yang seandainya kalau kalian tidak kuliah bisa didapat. Bisa dipahami ya di sini ya. Beda dengan biaya sehari-hari. Kalau biaya sehari-hari itu biaya yang ya kita keluarkan aja. Anda ke kantin, bayar uang, jajan dapat jajan gitu ya. Bayar kuliah. Bayar kuliah itu ya dapat pembelajaran dan seterusnya, itulah sudah itu namanya biaya sehari-hari ya, biaya yang memang Anda keluarkan, Anda bisa langsung rasakan manfaatnya. Nah, beda dengan biaya peluang. Atau misalnya nanti yang gampangnya gini, kalau mungkin Anda membayangkan agak susah. Saat nanti ambil ANT2 itu ya, kan itu tidak bekerja ya selama 7 bulan gitu. Wah, itu seandainya bekerja, 7 bulan itu bisa dapat, misalnya katakanlah gaji 10 juta, berarti bisa dapat 70 juta kan gitu. Nah, kalau ditanya berapa biayanya sekolah ANT2 misalnya gitu. Nah, biaya sekolah ANT2 bisa biayanya yang memang dibayarkan ke lembaga diklatnya misalnya 30 juta gitu ya. Tapi ada namanya biaya peluang. Nah, gara-gara saya sekolah kan saya nggak dapat duit itu 70 juta, itu namanya biaya peluang. Itulah biaya yang timbul karena pilihan-pilihan yang dipilih oleh kita. Ya, itu nanti namanya laba ekonomi ya, beda dengan laba akuntansi. Kalau laba akuntansi itu bayar 1000 dapat 500 berarti untung 500. Tapi kalau laba ekonomi agak susah menghitungnya gimana ya, secara ekonomis gitu loh ya, ekonomis atau tidak. Maka pilihan yang nanti harus kita lakukan sebagai seorang pimpinan di atas kapal harus pilihan yang ekonomis gitu ya. Karena kita tahu kita memilih berarti meninggalkan sesuatu yang lain ya. Oke, kita pelajari satu persatu ini ya, penyebab-penyebab kelangkaannya. Pertama, yaitu karena memang terbatasnya jumlah benda pemuas yang ada di alam ya. Misalnya kalau kita bicara kapal, pas kita sandar di pelabuhan tertentu, di situ memang kita sedang butuh bahan bakar, butuhnya 100 ton misalnya. Tapi di pelabuhan itu memang hanya disediakan setiap kali kapal ngisi 50 ton. Misal ya. Jadi memang karena bendanya yang tidak ada, barangnya yang tidak ada. Ya. Atau misalnya katakanlah saya mau butuh air tawar. Oh, kan di kapal ada fresh water generator, Pak. Tidak perlu ngisi di pelabuhan. Kita bisa melakukan perubahan air laut menjadi air tawar menggunakan alat di kapal. Iya, tapi alatnya itu akan efektif kalau digunakan di perairan yang misalnya katakanlah diberikan kriteria dari buku manualnya kedalaman 20 meter. Jarak dari pantai misalnya 6 mil, katakanlah gitu ya, supaya airnya bersih. Nah, kalau memang kita sedang berlayar di air yang kurang dari 20 meter kedalamannya gimana? Kan tidak bisa menggunakan alat. Nah, itu namanya keterbatasan yang kita hadapi karena memang ketersediaannya yang terbatas. Saya pernah sandar ya di salah satu pelabuhan di Indonesia itu, dermaganya lebih pendek daripada kapalnya. Kapalnya panjangnya 179,82 meter. Terus gimana? Dermaganya tidak sampai. Nah, kok bisa Pak sandar situ? Ya, itu operator ya yang mengatur. Akhirnya ya ditambahi talinya kan. Tidak ada headline dan tidak ada sternline. Terus gimana ya? Nah, itu namanya keterbatasan karena memang keadaannya tidak memungkinkan. Di atas kapal ada tangki bahan bakar, ada. Tapi isinya juga tidak bisa banyak. Misalnya katakanlah kapasitas tangki bahan bakarnya 200 ton. Padahal untuk pelayaran misalnya katakanlah 10 hari, setiap hari misal ini hanya angka saja 15 ton, berarti perlu 150. Ya, kita ngisi bisa. Nah, itu berarti nggak ada masalah. Tapi kalau yang tangkinya hanya 100 ton kapasitasnya, kan nggak mungkin. Ya, berarti nanti akan ada pelabuhan singgah khusus untuk bunker. Misalnya seperti itu. Ini keterbatasan penyebab yang pertama. Yang kedua, sebetulnya awalnya tidak terbatas. Jumlahnya tersedia banyak, tapi karena kesalahan manusia, karena ulah manusia, sumber daya yang tadinya tersedia itu rusak gitu. Ya.
Kalau ini kan kebetulan contoh slide-nya itu penebangan hutan ya. Kita bawa ke kapal, contoh yang realnya seperti kita yang kita aplikasikan di kapal. Sebetulnya tadinya airnya ada. Tadi saya lanjutkan contoh mau membuat freshwater generator tadi ya. 20 meter ada kedalamannya ya. Kita lewat situ airnya, jaraknya juga 6 mil. Tapi pas kita lewat daerah itu, pas ada kita lihat misalnya katakanlah minyak mengapung atau misalnya katakanlah kondisinya kok kotor begitu ya. Nah, ini kan berarti bukan terjadi secara alami ya, ulah manusia pasti itu ya. Jadi akhirnya kita mengalami keterbatasan sumber daya, tapi bukan karena tadinya tidak ada ya, tapi karena rusak. Atau misalnya tadi saya contoh dermaga ya. Dermaganya panjang cukup sebetulnya, tapi kapal sebelumnya misalnya gitu ya, karena human error atau karena technical error misalnya ketika sandar sehingga fendernya rusak misalnya ya. Fender itu tahu ya, dapra untuk sandaran kapal gitu ya. Atau misalnya bolardnya tercabut misalnya gitu ya, saking tidak pernah dirawat di pelabuhan misalnya. Nah, itu kan akibat ulah manusia. Tadinya ada, tapi tidak terawat dengan baik, sehingga akibatnya apa? Ada kerusakan. Yang tadinya sebetulnya sumber daya alamnya ada. Ya, misalnya kita mau muat itu ya, sudah sandar di pelabuhan, terus kita mau muat. Itu. Tadinya muatan sudah tersedia, tapi terpaksa stop. Karena apa misalnya? Diduga ada kontaminasi. Nah, kontaminasi dari mana? Ya, salah satu bisa disebabkan karena human error yang misalnya mengalirkan muatannya tidak pas misalnya gitu ya. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga ya, bisa juga karena keterbatasannya dalam mengolah ya. Kalau keterbatasan di sini masalahnya bukan seperti yang nomor 2 tadi yaitu kita yang merusak ya, tidak, tapi ini memang tidak mampu karena pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, modal dan lain-lain. Misalnya tadi saya contohkan freshwater generatornya ada, bagus, tidak masalah. Airnya juga ada, bagus, tidak juga rusak gitu. Tapi mengoperasikan freshwater generatornya yang mungkin misalnya karena kapal canggih gitu ya, sementara belum ada yang berpengalaman dengan tipe ini misalnya gitu ya. Nah, sehingga perlu buku manualnya dulu, perlu belajar dulu, perlu diikuti alurnya dulu. Nah, tidak bisa langsung dan tidak bisa semua masinis misalnya. Ini hanya bisa yang mengoperasikan masinis 2 misalnya gitu ya. Nah, ini wins ini yang bisa hanya mualim 1 sama bosun. Nah, itu namanya keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah. Barangnya ada, sumber dayanya ada, tidak rusak, tapi memang ada keterbatasan. Ya. Jadi ini penyebab yang ketiga. Penyebab yang keempat, tidak sebanding gitu ya antara kecepatan dengan adanya ketersediaan. Misalnya contohnya kalau di kapal ya, kita punya bahan bakar. Ya, bahan bakar kita itu 150 ton tadi contohnya kan ya. Pemakaiannya di kapal sekali ngisi 150 ton itu sehari gitu ya. Nah, di dermaga gitu atau pakai tongkang. Pemakaiannya setiap hari misalnya katakanlah 20 ton gitu. Berarti dalam 7 hari habis gitu. Nah, padahal kita berlayar ini misalnya katakanlah diestimasi atau diperkirakan kalau total langsung sampai ke pelabuhan akhir itu 10 hari. Nah, ini kan berarti nggak cukup. Ya. Pemakaian konsumsinya akan lebih cepat. Atau tadi contoh air tawar. Ya, contoh air tawar itu misalnya saya produksi freshwater generator saya produksi jadi penyebab masalah nomor 1 nggak ada airnya. Rusak enggak rusak juga, alatnya juga enggak rusak. Orangnya bisa mengoperasikan. Jadi masalah nomor 1 2 3 enggak ada. Tapi ada di masalah keempat, yaitu misalnya freshwater generator kapasitas produksinya hanya misalnya 5 sampai 7 ton per day produksinya. Konsumsinya gitu ya. Anda jangan membayangkan konsumsi air tawar di kapal kayak di darat loh ya. Karena di kapal itu ada air itu juga dibutuhkan untuk pendinginan mesin gitu ya dan sebagainya. Apalagi kalau sudah tank cleaning, nah itu airnya bisa banyak sekali. Nah, itu misalnya katakanlah konsumsinya per day-nya 10 ton. Jadi kalau produksinya 5 sampai 7 ton, konsumsinya 10 ton. Nah, kan nggak seimbang nih kan? Nah, itu yang namanya peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan.
Nah, itu 4 penyebab kelangkaan. Nah, dari sini ya, apakah ada yang mau bertanya dulu? Bagaimana di atas kapal kok bisa terbatas karena 4 hal ini? Saya contohkan dulu ketika saya di kapal ya. Pernah satu kali saya mengatur penggunaan air tawar. Itu saya jadi mualim 1 dulu ya. Saya bilang, pokoknya air tawar sekarang pagi hanya menyala jam 4 sampai jam 5. Siang jam 12 sampai jam 13 waktunya istirahat itu ya. Dan sore jam 5 sampai jam 6. Selepas dari itu stop. Nah, kenapa harus seperti itu? Ya itu karena tidak setiap pelabuhan bisa mensuplai air tawar. Kalaupun di setiap pelabuhan bisa mensuplai, tangki air tawarnya terbatas. Ya. Yang ketiga, karena freshwater generator tidak bisa berfungsi maksimal untuk memproduksi air tawar di atas kapal. Tidak mungkin juga Anda mau pakai air laut yang dirubah menjadi air tawar untuk minum misalnya, atau untuk masak. Tidak bisa ya. Kalau untuk mandi, mencuci, mungkin masih oke ya, atau tadi sebagai pendingin kamar mesin. Oke, ada yang mau tanya silakan mengenai keterbatasan di atas kapal ini. Izin Kap, Ya. izin bertanya. Kalau di kapal itu misalnya keterbatasan terus sampai fatal gitu, gimana Kap badannya Kap? Kalau misalnya di tengah laut terus sampai berakibat fatal gitu Kap. Oke, ya. Ada pertanyaan Badannya dari gimana, Gilang Kap? menanyakan bagaimana kalau sampai terjadi keterbatasan atau kelangkaan ini terjadi di atas kapal dan mengakibatkan permasalahan atau yang fatal begitu ya. Mungkin Anda pernah dengar atau pernah membaca berita gitu ya tentang kapal yang kehabisan bahan bakar. Nah, di Indonesia banyak tuh ya, kadang-kadang di mau masuk Surabaya sana itu ada kapal yang kehabisan bahan bakar gitu ya. Nah, itulah kenapa di dalam proses manajemen bagaimana kita pelajari di awal selalu diawali dengan planning, itu kan ya, namanya perencanaan. Pada saat kita merencanakan pelayaran kita dari pelabuhan A ke pelabuhan B, di sana termasuk salah satunya adalah menghitungkan sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya yang dibutuhkan itu apa? Kalau yang di kamar mesin sudah jelas contohnya ya, bahan bakar, minyak pelumas, dan seterusnya dan seterusnya. Yang di dek apa misalnya? Termasuk kita mengecek kembali ya, apakah seluruh sumber daya kita yang kita butuhkan itu sudah ada. Misalnya peta gitu ya. Contoh salah satu sumber daya yang kita butuhkan. Kita cukup nggak dengan peta yang ada di atas kapal? Apalagi dengan skala misalnya yang cukup kecil misalnya sehingga kita nggak bisa melihat dengan detail gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu nggak boleh terjadi. Ya, yang namanya planning itu harus detail sampai dengan memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dengan kondisi yang saat ini. Nih kayak gini, ini kita kira-kira nyampe sana aman nggak? Nyampe sana selamat nggak? Nah, itu harus sudah kita persiapkan. Sama dengan inilah gambarannya kayak Taruna sekalian mau naik motor lah gitu ya. Kan mesti SIM, STNK, pakai helm, ini hujan apa enggak ya bawa jas hujan lah soal dipakai dan tidak, kan gitu mesti. Ya sama, cuman kalau di kapal sampai dengan keterbatasan ini menimbulkan permasalahan, ini yang kita hindari. Justru itulah kenapa kita sebagai calon pemimpin di atas kapal, kita belajar ini. Ya, nanti kita bagaimana mengatasinya, kita akan pelajari di bagian kedua, yaitu di skala prioritas. Tapi ini kita harus pahami dulu bahwa keterbatasan sangat mungkin dan sangat bisa terjadi ya di atas kapal. Kemarin contohnya kelas lain itu kebetulan ada senior Nicholas Ivan 53 ikut kuliah ya. Saya tanya contohnya apa? Coba bisa dicontohkan ke Taruna yang masih belajar ini kira-kira real kan dari kapal barusan. Itu kalau saya kan sudah beberapa tahun tidak di kapal ya. Nah, senior Ivan itu mencontohkan yang terbatas itu waktu misalnya ya. Nah, waktu itu terbatas. Misalnya harus muat jam sekian sampai sekian harus selesai. Nah, keterbatasan waktu. Atau misalnya harus sandar tanggal sekian padahal sementara masih tank cleaning. Nah, masih belum selesai kapalnya misalnya. Itu namanya keterbatasan waktu. Nah, bagaimana supaya tidak fatal? Nah, nanti kita bicara di skala prioritas. Tapi memang akan bisa mengakibatkan hal yang fatal kalau kita tidak bisa menanganinya dengan baik gitu ya. Bayangkan kalau sampai air tawar habis sementara perjalanan kita masih cukup jauh misalnya atau masih harus beberapa hari lagi,
Kitanya mungkin nggak masalah, nggak mandi ya, tapi mesinnya kalau nggak jalan tanpa pendingin kan nggak mungkin. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Atau Gilang sudah terjawab ya? Siap, ya. Terima kasih. Ada yang lain? Ada? Nah, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Setelah kita memahami bahwa sumber daya ini serba terbatas, ya. Pertama, bisa saja karena memang sumber dayanya yang tidak ada, ya, memang terbatas. Kedua, mungkin sumber daya alamnya ada, tapi rusak karena manusia. Yang ketiga, sumber daya alamnya ada, orangnya juga tidak merusak, tapi memang tidak mampu mengelola, ya, tidak mampu mengolah dengan baik. Yang keempat, bisa mengelola dengan baik, alatnya ada, sumber dayanya ada, tapi tidak nututi, ya, tidak bisa menyeimbangkan dengan kecepatan pemakaiannya. Itu bisa mengakibatkan kelangkaan. Lalu bagaimana gitu ya kita menghadapinya? Nah, kita bicara soal bagaimana keterbatasan itu bisa ditangani di atas kapal secara khusus karena kita belajarnya di atas kapal, ya. Pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa keterbatasan itu menyebabkan pilihan-pilihan yang menimbulkan biaya. Nah, pilihan itu, nah ini yang harus kita perhatikan, yaitu adalah pilihan yang rasional. Ya. Cara untuk kita menghadapi keterbatasan adalah dengan bersikap rasional. Ya. Nah, kadangkala dalam kita menghadapi keterbatasan, seringkali kita hilang akal sudah ya. Pokoknya kalau sampai ini nggak terpenuhi, saya akan begini. Nah, di atas kapal misalnya katakanlah mau minta off karena sudah mau habis waktunya gitu ya. Nah, kemudian belum dapat kiriman pengganti. Terus sudahlah nanti saya jamsip saja, pokoknya saya mau off. Jadi kemudian menjadi tidak rasional gitu kan. Wah, ini makanan kita di kapal habis nih. Wah, kalau sampai makanan kita nggak di supply dalam waktu sekian hari ini, wah pokoknya saya, nah gitu ya. Jual nanti kapalnya. Nah, itu misalnya katakanlah. Ya, keterbatasan-keterbatasan seringkali mengakibatkan kita bersikap tidak rasional. Kita tidak mampu berpikir jernih, mengambil keputusan. Maka diperlukan sikap rasional. Sikap rasional itu apa? Adalah sebuah aksi, keyakinan atau keinginan yang masuk akal ketika kita harus memilih. Nah, supaya bisa bersikap rasional, maka ada dua hal. Yang pertama, harus memahami skala prioritas. Yang kedua, harus mampu bersikap arif dan bijaksana. Itu ya. Skala prioritas dan bersikap arif dan bijaksana. Oke, sekarang kita bicara satu persatu dulu ya. Untuk menjadi orang yang rasional, pertama skala prioritas dulu ya. Ya. Skala prioritas adalah dasar tentang berbagai macam kebutuhan hidup yang disusun berdasarkan kepentingannya. Gitu ya, poinnya di sini. Bagaimana kita bisa menyusun apa yang akan kita lakukan berdasarkan kepentingannya. Gitu ya. Apa tujuan kita memiliki skala prioritas? Ya, yang tentu pertama harus kita pahami, kita punya skala prioritas karena kita harus punya standar, gitu ya. Apa yang kita rencanakan harus terlaksana, kan gitu ya. Kita sudah merencanakan dan ini menjadi salah satu cara untuk mengawasi atau memastikan bahwa yang kita rencanakan nanti akan terlaksana. Kemudian mengetahui bagaimana dan kapan ya sebuah kegiatan itu harus kita selesaikan. Ya, kalau kita nggak pakai skala prioritas, ya kita nggak selesaikan nanti. Ya sudah, selesainya aja lah ini pekerjaan ini, gitu ya. Harus pakai batas waktu makanya. Kemudian meminimalkan kegiatan yang tidak produktif, ya, menghemat biaya, menghemat tenaga, menghemat waktu. Ya, kemudian mendeteksi hambatan yang akan ditemui. Kalau kita membuat skala prioritas, itu kan ada mana duluan nih. Kayaknya kalau yang ini saya nggak bisa nih, karena gini. Kalau yang ini duluan mungkin lebih gampang. Nah, itu namanya mendeteksi hambatan yang akan ditemui. Kemudian mengarahkan pada pencapaian tujuan. Fokusnya di sini. Apapun yang kita lakukan membuat skala prioritas itu untuk mengarahkan pada pencapaian tujuan. Ya, baik. Untuk menyusun skala prioritas ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Ya, untuk bisa menyusun skala prioritas ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, berdasarkan tingkat urgensinya, ya, tingkat kemepetan waktunya gitu ya misalnya. Ya. Jadi
misalnya katakanlah Anda punya 1 atau 4 kegiatan yang sama gitu ya, harus diselesaikan dalam waktu yang sama gitu, maka selesaikan yang lebih urgent gitu ya. Misalnya katakanlah di kapal itu kita mau tank cleaning ya, mencuci tangki atau hull cleaning, cuci palka untuk persiapan muatan berikutnya. Tapi kita juga perlu melakukan misalnya perawatan cat dek di lambung kapal atau mungkin di dek kapal karena mau diperiksa oleh biro klasifikasi misalnya gitu ya, tentang misalnya Cargo Ship Safety Construction Certificate-nya misalnya gitu. Nah ini kan dua-duanya sangat penting ini. Nah, mana yang harus kita kerjakan lebih dulu gitu. Maka Anda nanti akan membuat perhitungan urgensitasnya. Mana yang lebih harus kita kerjakan dulu. Ya. 2. Berdasarkan kesempatan yang dimiliki, ya. Apabila sebuah kebutuhan hanya bisa dilakukan pada saat itu saja, maka itulah yang didahulukan, gitu ya. Dalam keadaan darurat, misalnya, yang paling penting keselamatan nomor 1 kan. Katakanlah misalnya Anda bertugas misalnya ini hanya contoh saja ya, kita tidak mengharapkan ini terjadi, membawa apalah gitu ya ke sekoci pada saat latihan keadaan darurat misalnya tugas Anda itu. Tapi karena tidak disiapkan dengan baik ya, tempatnya tidak diatur dengan baik ya, sehingga untuk menuju ke sana dan mencari dulu itu butuh waktu. Sementara sekoci sudah harus segera diturunkan. Misalnya gitu. Nah, karena kesempatan yang dimiliki itu hanya sekali itu, ya Anda pasti akan tinggalkan yang kesempatannya bisa ditunda belakangan gitu ya. Nah, ini misalnya contohnya kalau kita bicara tingkat urgensi dan tingkat kesempatan. Hanya masalahnya kepentingan dan waktu itu seringkali bertemu pada waktu yang sama gitu ya. Nah, seringkali ini urgensi dan kesempatan itu munculnya bareng. Ya. Saya akan gambarkan nanti pada saat kita kembali ke meetingnya tentang bagaimana dua hal ini menjadi 4 jendela nanti. Nah, kita lanjut dulu. Yang ketiga adalah pertimbangan masa depan. Ya, ketika ada 2 hal pilihan yang sulit, gitu ya, maka pertimbangkan masalah waktu ke depan, gitu ya. Misalnya katakanlah kalau di atas kapal tadi kebetulan contohnya saya contohkan tank cleaning dengan pemeriksaan hidroklasifikasi. Yang lebih jauh ke depan, ya, itu memang kita mempertimbangkan kalau nggak bisa muat, nah gitu ya, misalnya katakanlah tangki kita nggak siap, nah berarti nanti kita nggak bisa muat. Kalau nggak bisa muat berarti delay. Kalau delay nanti ada klaim dari pencharter dan seterusnya. Mikirnya sampai ke depan sana. Tidak hanya sekedar waktu 1-2 hari ini gitu, apa akibatnya kalau ini nggak terjadi, tapi kita mikir sampai ke depan, kalau sampai ini kita dahulukan bagaimana gitu ya. Nah, kemudian kemampuan diri, saya maunya mendahulukan yang ini, tapi ini nggak bisa dikerjakan sendiri gitu. Ini harus dikerjakan bareng-bareng, sementara ada pekerjaan yang mungkin nggak terlalu penting atau juga sama pentingnya, tapi bisa saya kerjakan sendiri. Ya sudah, berarti kalau begitu saya kerjakan yang ini dulu karena ini saya nggak punya orang untuk bantu. Nah, itu namanya kemampuan diri. Atau mau beli sesuatu gitu kan ya. Nah, dua-duanya sebetulnya penting. Tapi nek adanya duitnya hanya bisa untuk beli satu, mau kan ya hanya bisa beli satu kan. Nah, itu namanya melihat berdasarkan kemampuan diri. Nah, jadi kalau kita menyusun skala prioritas, 4 ini harus kita perhitungkan bersama-sama. Penting banget nggak sih gitu ya, waktunya mendesak nggak sih gitu. Kemudian ini ada efeknya untuk ke depan nggak gitu ya, untuk operasional kapal ke depan ada masalah nggak gitu ya. Yang keempat, kemampuan kita sama seperti gini tuh, Anda mau menolong kapal lain yang dalam keadaan distress, ada kan yang sudah ambil CMDSS ya, yang sudah sempat CMDSS sebelum libur kemarin. Saya mau menolong, mau saya gitu ya, tapi saya nggak mampu gitu kan ya. Wong alat pemadam saja di kapal saya terbatas, bagaimana saya mau melakukan pertolongan kan gitu ya. Nah, itu contoh misalnya.
Sementara saya juga punya prioritas apa? Membawa muatan saya tiba di pelabuhan tepat waktu, kan gitu. Nah, kalau saya harus bawa muatan saya sampai di pelabuhan tepat waktu, ya nggak mau, gitu kan. Berarti prioritas itulah yang bisa saya kerjakan, gitu. Secara kemampuan diri saya nggak mau. Ya, itu contoh kita membuat skala prioritas. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kita memanfaatkan waktu yang ada untuk kita bicara tentang menyusun skala prioritas sebelum saya nanti tampilkan grafiknya yang perlu saya gambar dengan whiteboard nanti. Kalau ada yang mau tanya silakan, boleh. Oke, baik, kita lanjut ya. Jadi di slide Anda sudah terlihat whiteboardnya. Saya tampilkan ini. Kita buat skala tadi itu yang berkaitan dengan kepentingan dan kesempatan atau kemendesakan waktu yang kita perlukan atau yang kita miliki ya. Ya. Kemudian saya bagi 4 dulu. Ya. Bisa lihat gambar di whiteboard ini ya. Kelihatan ya? Oke. Baik. Nah, yang ada di whiteboard ini kita lihat adalah prioritas dengan 4 jendela, gitu ya. Skala prioritas dengan 4 jendela. 1, 2, 3, 4. Gitu. Skala prioritas 1, 2, 3, 4 ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan bagaimana kita mendahulukan pekerjaan. Ya. Panah yang vertikal itu mengarah ke kesempatan ke mendesakan, dan yang ke atas ini yang vertikal, ini yang horizontal, ini yang vertikal itu yang kepentingannya. Jadi apa yang kita dahulukan adalah yang sangat penting, yang kepentingannya tinggi dan sangat mendesak. Pasti, ya ini nggak bisa ditawar. Sesuatu yang penting dan mendesak pasti harus kita kerjakan. Nah, mungkin sekarang yang sulit bagi Anda untuk menentukan. Nah, nomor 4 ini juga jelas ya. Tidak penting, pentingnya rendah, dan tidak mendesak, kemendesakannya rendah. Berarti ini tidak harus dikerjakan duluan ya, pasti terakhir paling pol. Nah, yang sulit untuk menentukan nomor 2 dan 3. Misalnya katakanlah Anda bertemu dengan 2 pekerjaan yang penting tetapi mendesak dan tidak penting tapi mendesak. Saya ulang ya, penting tidak mendesak dan tidak penting tapi mendesak. Kira-kira mana yang dipilih duluan? Ya, mana yang dipilih duluan ketika ini? Nah, tingkat urgensi dan kesempatan yang dimiliki. Tadi kan ketika menyusun skala prioritas ada tingkat urgensi dan kesempatan yang dimiliki. Nah, ketika ketemu yang penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, pilih yang mana yang didahulukan? Yang mendesak kan. Yang mendesak duluan. Penting tapi mendesak kan. Nggak apa-apa loh kalau misalnya berbeda yang pendapat mendesak, dengan temannya boleh saja. Yang penting ada penjelasannya. Kenapa milih yang penting tidak mendesak? Kenapa pilih yang tidak penting mendesak? Boleh saja pilih yang mana. Yang mana yang dipilih? Salah satu. Angkat mic-nya lalu buka mic-nya, kok angkat. Lalu coba jelaskan jawabannya. Kenapa milih? Yang kurang penting tapi mendesak kan. Kurang penting tapi mendesak. Kenapa pilih itu? Ya. Karena kesempatannya pada saat itu saja. Kesempatannya pada saat itu saja. Tadi ya penjelasan saya. Ada lagi? Ada yang lain? Saya kasih contoh mungkin gambaran ya. Kita nggak usah bicara kapal dulu lah. Kita bicara di darat sini lah, di kampus ini. Nah, anggaplah kalian seperti sekarang nih tinggal di luar gitu ya, belajar di rumah gitu. Nah, yang pertama ada tugas dosen. Penting tak ya tugas dosen itu? 3 hari lagi harus dikumpulkan. Ya, 3 hari lagi harus dikumpulkan. Lalu ada hal lain, misalnya ada artis apa aktor atau acara apalah begitu ya di tempat Anda yang langka sekali, jarang banget, dan itu artis favorit kalian, favorit banget pokoknya. Kok pas datang ke kotamu, pas kamu juga ada di rumah, itu kan sesuatu yang sangat jarang terjadi gitu ya. Dan itu hanya sekali itu. Nah, misalnya malam ini, nah gitu ya. Pilih mana? Ngerjakan tugasnya dulu
karena itu yang penting gitu. Atau nonton konser sih. Pilih mana? Pep guyu, pilih yang mana, Pep? Konser sambil mengerjakan tugas ya. Alah, mana bisa kamu bilang konser. Ini live loh ya, bukan nonton di TV gini sambil ngerjakan tugas bisa. Tapi nggak bagus loh ya mengerjakan sambil itu. Ini disuruh milih mengerjakan yang mana dulu. Nah, pilih mana? Yang lain boleh. Izin jawab. Raffi, oh sudah ketawa-ketawa jawab ya. Pilih yang mana? Nonton dulu apa ngerjakan tugas dulu? Ngerjakan tugas? Gayanya. Yakin? Nonton kan? Oh, nonton, ya. Nah, itu contoh sebetulnya ya, di mana Anda ketemu sesuatu yang kaitannya dengan dunia pelajaran ya, kaitannya dengan pelajaran itu penting, tidak mendesak dan tidak penting mendesak. Kenapa? Kalau Anda memilih yang penting dulu tapi tidak mendesak, yaitu misalnya tugasnya dosen tadi, maka kemungkinan yang terjadi apa sih? Anda sambil mengerjakan sambil kepikiran, gitu kan ya? Wah, seandainya tadi ngerjakan tugasnya, wah seandainya tadi nonton dulu enak kayaknya nih ya. Ini gini, ini juga masih 3 hari lagi. Akhirnya apa? Pekerjaan itu nggak selesai, nontonnya juga nggak kesampaian gitu kan. Nah, dua-duanya nggak selesai, nggak akan efektif, nggak akan efisien. Nah, dibanding dengan misalnya Anda pergi gitu ya, nonton dulu, karena memang kesempatannya hanya itu, mendesak sekali gitu. Nggak ada lagi, belum tentu besok-besok bisa gitu kan ya. Selesai dari sana, Anda karena senang ya kan, karena ketemu dengan favoritnya, pulang semangat, wah ini ada tugas, jangan lupa dilanjutkan mengerjakan. Atau masih besok karena masih 3 hari lagi. Itu bicara tidak penting dan mendesak dan penting. Ini ya gambarnya, nomor 2 ini, grafik nomor 2 ini, kemendesakannya lebih tinggi dibandingkan dengan pentingnya kan ya, tidak terlalu penting. Baru yang ini, yang penting dan tidak mendesak. Nah, di atas kapal tuh sering Anda akan bertemu seperti itu nanti ya. Ini ada record, harus dikerjakan karena mau di audit, mau diinspeksi gitu ya. Ini ada real fisiknya yang juga belum sempat terkerjakan. Mana yang duluan yang penting, recordnya atau pekerjaannya? Realnya, misalnya gitu ya. Nah, itu yang harus Anda bagi ketika Anda tidak cukup sumber daya untuk mengerjakan. Kalau orangnya banyak bisa di-share. Tapi kalau Anda harus mengerjakan sendiri, nah itu yang repot. Oke, grafik ini bisa dipahami ya? Kalau grafik ini bisa dipahami, saya stop share, saya kembali ke slide-nya. Nah, contoh orang yang sudah melakukan skala prioritas, itu yang pertama hanya memilih barang yang benar-benar bermanfaat. Ya, kalau Anda mau beli sesuatu, bikin list yang mau dibeli, nah pilih yang benar-benar bermanfaat. Itu adalah salah satu contoh kalau Anda sudah melakukan skala prioritas. Yang kedua, mengendalikan diri dalam berkonsumsi. Ini mana Regita, mana Regita? Ini kalau cewek ya, nggak semua sih, nggak semua, tapi mayoritas ya. Kalau mau belanja, bikin daftar list gitu ya. Nah, apa yang mau dibeli? Kalau enggak apa jadinya? Yang mau dibeli apa, jadinya yang dibeli apa, gitu ya. Tidak mampu mengendalikan diri konsumsi. Yang ketiga, yaitu membuat perencanaan. Selalu ya harus bikin perencanaan dulu sebelum menentukan pilihan-pilihan. Itu adalah salah satu contoh atau bentuk contoh-contoh orang yang sudah melakukan skala prioritas. Oke, baik. Nah, tadi ada di depan ini ya, ada dua ya. Contoh orang yang bersikap rasional adalah orang yang mampu membuat skala prioritas dan mampu bersikap arif dan bijaksana. Kita sudah bicara tentang skala prioritasnya, sekarang kita lanjut bicara tentang bagaimana orang yang bersikap arif dan bijaksana. Dua-duanya harus berjalan seiring. Tidak bisa orang itu arif saja, tidak bisa bijaksana saja. Orang yang arif saja berarti orang yang hanya menggunakan kecerdasannya saja, pandai saja. Cukup nggak orang pintar saja? Nggak cukup. Ya, orang pintar tapi tidak bijaksana itu berarti nantinya arahnya menjadi orang yang mungkin ya arahnya ke sombong misalnya gitu ya, karena merasa pandai, tidak merasa perlu orang lain misalnya, atau hanya mengutamakan apa yang ada dalam pendapat dia saja. Nah, itu namanya orang arif ya. Tapi orang yang bijaksana tok gitu. Kira-kira apa yang terjadi kalau orang yang terlalu bijaksana, sangat bijaksana, sedikit-sedikit ngadep minta kebijaksanaannya Pak dikasih.
minta kebijaksanaannya Pak dikasih. Jadinya apa ya kira-kira kalau hanya bijaksana saja? Ya, kira-kira ya jadi orang yang mudah dibohongi gitu ya kira-kira ya, atau dilompati atau dilangkahi atau tidak dihormati atau apalah gitu ya. Enggak apa-apa, minta aja, paling nanti kita bisa dapat kebijaksanaan dari kapten. Misalnya begitu ya. Maka dua-duanya harus dipakai gitu. Ya, seorang pimpinan di atas kapal itu harus arif dan bijaksana, ya. Punya kecerdasan, yes, tapi juga punya kebijaksanaan, punya seimbang antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan, ya. Hati dan pikiran itu sejalan. Jadi arif dan bijaksana adalah sikap yang cerdas, ya, masuk akal dan teliti dalam menghadapi masalah. Kapan kita menggunakan ini? Pada saat kita perlu mengambil keputusan, pada saat kita mau mengatur waktu, mau menyatakan kebenaran dan membiasakan untuk mengerjakan yang wajib terlebih dahulu, kita perlu kearifan dan kebijaksanaan. Ya, oke, kita lihat orang yang arif dan bijaksana itu seperti apa. Pertama, misalnya contohnya memanfaatkan sumber daya alam tadi yang jumlahnya terbatas tadi, gitu ya, dengan seefektif dan seefisien mungkin, gitu ya. Contohnya misalnya ini ada dicontohkan memperbaiki barang yang rusak. Ya, bagi orang lain rusak sudah nggak bisa dipakai, ya sudah, gitu ya. Tapi bagi orang yang arif dan bijaksana masih dicoba cari apakah ini bisa dimanfaatkan. Bagian apanya dari alat yang rusak ini masih bisa dimanfaatkan lagi nggak untuk yang lain. Misalnya gitu. Orang yang arif dan bijaksana adalah orang yang mau terus belajar, gitu ya. Mau terus berada di dunia pendidikan dan pelatihan, ya. Mau meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Jadi kalau Anda disebut arif dan bijaksana, itu tidak cukup belajar hanya sampai di selesai Zoom ini, selesai terus selesai, ya. Habis ini saya taruh lagi di YouTube misalnya, katakanlah gak ada yang buka, gak ada yang belajar, gak ada yang mau mempelajari misalnya untuk melihat kembali penjelasannya. Ya percuma, ya. Selesai ANT 3 puas, sampai 5-6 tahun nggak sekolah-sekolah gitu ya. Nah, itu namanya orang yang tidak arif bijaksana. Ya, di atas kapal tidak mau baca lagi peraturan-peraturan, pokoknya. Nah, itu namanya tidak arif dan bijaksana, ya. Kemudian mengelola dan mendayagunakan sumber modal secara tepat guna, ya. Jadi orang yang menghemat biaya gitu ya, itu adalah orang-orang yang arif dan bijaksana. Diberi uang oleh perusahaan untuk operasional di kapal, ya, belanja makan dan seterusnya dikelola dengan baik secara tepat, itu namanya orang arif dan bijaksana. Nah, caranya bagaimana supaya bisa seperti itu, ya? Pertama, belajar dari pengalaman. Ya, belajar dari pengalaman itu bagaimana sih? Ya, pengalaman mengatakan adalah guru yang terbaik meskipun tidak harus mengalaminya sendiri, ya. Belajar pengalaman itu kan bisa kita melihat orang lain melakukan itu, lalu kita bisa juga belajar tanpa kita harus mengalami. Maksud kalau pengalaman jatuh, kita harus mengalami jatuh, ya mungkin itu jadi terbaik, ya. Kalau kita sudah mengalami sendiri, kita jadi lebih hati-hati. Tapi sebenarnya tidak perlu juga, kan kita cukup melihat orang lain jatuh, oh kayak gitu tuh mengakibatkan jatuh, gitu ya. Nah, ada sesuatu yang bisa kita petik dari pengalaman. Nah, memang makanya kemudian semakin lama, semakin banyak masa layarnya, gitu ya. Kalau bahasa kita sehari-hari ya jam terbang lah gitu ya. Itu biasanya memang akan menjadi semakin bijaksana. Tentu ini tidak langsung semata-mata seiring dengan usia loh ya. Tua bijaksana itu harapannya ya. Tapi belum tentu. Kadang-kadang orang yang punya pengalaman banyak tapi tidak dipelajari, tidak memetik sesuatu dari pengalaman, itu namanya tidak bijaksana, ya. Oke, kemudian ini agak susah nih ya, teorinya agak susah dijelaskan. Mengenali diri sendiri dan meyakini akan harga diri. Nomor 2 dan 3 ini saling terkait ya. Anda harus memahami apa yang menjadi talent, apa yang menjadi passion kalian. Gitu ya. Kalau kalian mau menjadi bijaksana ya, kalau mau jadi arif gampang ya. Arif itu kan cerdas, jadi belajar, cukup banyak belajar. Tapi kalau menjadi bijaksana itu mencoba memahami diri sendiri, memahami Anda bagaimana menguasai diri kalian, gitu ya kan. Orang bijaksana itu kan mengalahkan egonya, ya. Orang bijaksana itu tidak, misalnya katakanlah ketemu masalah dari 2 orang yang berseteru misalnya gitu. Itu menempatkan diri pada kacamata mereka kan, tidak pada kacamata kita sendiri. Jadi menentukan sesuatu yang adil. Ya, orang yang bijaksana itu kan tentu bisa mengambil keputusan dengan adil. Nah, untuk itu kita harus memahami diri kita sendiri dulu. Kita harus beres dengan diri kita sendiri dulu. Kalau seorang nahkoda atau seorang pemimpin officer aja lah, nggak usah nahkoda ya.
tidak memahami saya cara model kepemimpinan saya ini apa, ya, talent saya apa, bakat saya apa, gitu. Susah gitu. Jangan-jangan misalnya katakanlah ini masuk kuliah sudah sekolah di pelayaran, tapi ternyata apa? Passionnya tidak di dunia pelayaran, ya susah kan? Nah, kalau sekarang ibarat kita mau ngomong ya sudah masuk, sudah kecemplung, sudah basah ya sekalian gitu. Tapi kan kita bisa belajar nanti ketika kita mengenali diri kita lebih dalam lagi. Oh, saya di dunia pelayaran itu kan banyak faktornya, banyak sektornya gitu ya. Bisa di atas kapalnya, bisa di operasionalnya, ya, bisa di pelabuhannya dan seterusnya. Nah, kalau Anda meyakini ya kemampuan Anda, meyakini harga Anda, diri Anda gitu ya, maka sebagai pemimpin Anda akan punya apa ya, kematangan diri, punya sikap ya ketika Anda mengambil keputusan, ini adalah keputusan yang terbaik. Gitu. Kemudian Anda harus bisa membuat rencana ya, sekali lagi seorang manajer tugas pertamanya adalah planning gitu ya, fungsi nomor 1. Apapun model fungsinya pasti diawali dengan rencana, harus membuat rencana dan mengambil keputusan dengan adil dan benar ya. Perhatikan bahwa Anda nanti akan punya anak buah gitu di atas kapal, sehingga Anda harus mampu membuat rencana dan dasarnya adalah rencana itu. Tadi kan saya sudah bilang pada waktu briefing. Nah, misalnya gitu ya. Itu kalau kita dasarnya mengatakan sesuai rencana. Nah, sehingga kesimpulan kita dari 2 materi tadi ya, yang pertama kita bicara kelangkaan kan tadi. Nah, kelangkaan itu kita hadapi dengan sikap yang rasional ya. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita menghemat ya. Yang namanya di atas kapal tadi kan sempat ditanya ya. Gilang tadi tanya ya, gimana Cap kalau sampai terjadi sesuatu yang akibatnya nanti fatal. Ya jangan sampai terjadi, maka kita harus menghemat. Tadi sudah saya contohkan ya, kalau pemakaian air tawar bisa saja dijadwal. Nah, itu namanya menghemat. Permakanan ya biasanya katakanlah misalnya nggak biasanya kita ini berlabuh sampai sekian hari ini nggak bisa belanja, kondisi ombaknya baru bisa belanja nanti setelah sandar atau setelah masuk pelabuhan. Ya berarti apa yang ada di kapal ini dihemat gitu ya. Tidak terus misalnya ikan besar satu orang satu gitu kan ya, bisa dipotong. Hanya untuk proses mempertahankan kelangkaan ini sampai dengan kita mendapat supply yang baik gitu ya. Kemudian ya memelihara dan melestarikan sumber daya alam dengan baik. Kita mungkin tidak sedang membutuhkannya saat ini gitu ya. Misalnya tadi saya cerita kemarin sempat kita ketika bicara Marpol kan kita bicara pelestarian lingkungan ya. Kita bicara pencegahan polusi kan. Anda mungkin sekarang buang sampah di laut, efeknya bukan langsung sekarang Anda lihat gitu ya. Beberapa waktu kemudian ada kembali ke situ, katakanlah dalam kondisi perairan yang sudah tercemar kan Anda mengakibatkan nantinya tidak bisa memproduksi air tawar, misalnya seperti itu ya. Atau mungkin pemakaian peralatan-peralatan yang ada di kapal ya. Harus dipelihara dengan baik. Ya, kemudian ciptakan substitusinya ya, alat penggantinya. Kalau memang dari kantor belum dikirim gitu ya, terus diakali bagaimana nih? Nah, gitu. Harus memang harus pakai cara-cara seperti itu ya. Oke, kalau gitu yang lama ini diakali gini dibuat seperti ini, misalnya seperti itu ya. Kemudian meningkatkan kemampuan mengelola ya, harus mau belajar. Ini alat ini apa, caranya bagaimana. Dan untuk itu maka kemudian tadi kan ceritanya harus punya kemauan untuk belajar ya. Karena hanya orang yang arif dan bijaksana itu kan yang mau belajar untuk bisa mengelola. Kemudian mengurangi konsumsi berlebihan yang bersama dengan menghemat tadi ya, memilih mana yang lebih penting. Ya, Anda tahu ada kebutuhan primer dan sekunder, kebutuhan tersier ya, paling tidak penting sekali gitu. Dan membantu mengawasi penggunaannya agar tidak melebihi batas ya. Nah, kemarin apel hari Senin kalian nggak ada ya. Saya apel hari Senin ambil apel, saya bilang sama Taruna Angkatan 56 ya. Sekarang ini kita dalam tahapan efisiensi ya. Kalau Anda lewat, lihat ruang kelas kosong, lampunya menyala, nah itu contoh kalau kita juga. Ya matikan gitu kan. Itu kan penggunaan yang tidak penting gitu ya. Airnya ngalir di kamar mandi padahal sudah penuh gitu ya, baknya luber-luber, tidak merasa bukan saya tadi yang menyalakan kerannya. Nah, di atas kapalmu seperti itu ya, awasi penggunaannya. Kalau sudah siang lampu-lampu dek pada saat kapal berlabuh nih ya, kok belum dimatikan? Lah kan ya hanya untuk listrik seberapa sih Pak? Nah misalnya gitu ya. Tapi ini dalam jangka waktu yang panjang sangat terasa nanti ya. Maka dimatikan misalnya gitu ya, memastikan penggunaannya tidak melebihi
terbatas. Cat di atas kapal itu serba terbatas semua. Ya, kalau Anda pakai sembarangan ya tidak dicampur dengan thinner yang benar komposisinya, kemudian pengaplikasiannya di permukaan kapal, di lambung dan seterusnya juga tidak mengikuti ketentuan, ya jadinya nanti melebihi kewajaran pemakaian, habis terus. Ya, kantor akan tanya lah, catnya diminum apa? Oh, kok masuk bisa habis terus gitu ya, misalnya seperti itu. Ya, oke, ya barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan sikap rasional dalam menghadapi keterbatasan. Jadi ada dua bagian ya. Bagian yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya ini, ya, di mana kita bicara 4 penyebab kelangkaan di atas kapal itu. Sumber daya yang terbatas, rusaknya sumber daya, terbatasnya mengelola dan kebutuhan yang meningkat cepat itu. Kemudian yang kedua, tadi kita bicara bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan yang rasional untuk bisa mengatasi kelangkaan-kelangkaan yang ada di atas kapal. Silakan kalau ada yang mau tanya. Izin Cap, Ya. bertanya Cap. Silakan. Terkait dengan sikap bijaksana Cap. Kalau semisal dalam di kapal itu misalnya saja ada peralatan yang rusak, misalnya seperti AC. Nah, AC kalau rusak di kapal kan mengurangi kenyamanan kru kapal. Iya, betul. Panas kan pasti. Nah, itu tapi dari pihak perusahaan sendiri mengharuskan harus berangkat sekarang padahal AC-nya belum dibenerin, misalnya begitu. Itu ya. Tindakan seorang kapten yang bijaksana itu bagaimana, Cap? Ya, oke. Ya, ini antara kenyamanan kru dengan operasional kapal, ya sama kan dengan ketika kita tadi mengambil keputusan ini, ya pada saat kita skala prioritas ini. Kalau kita pikirannya hanya AC kita, gitu ya. Kemudian kita mengalahkan operasional kapal, ya jangan sampai gitu ya tentunya, karena kapal nanti jadinya ada delay, kemudian jadi susah charter gitu ya, lalu menjadi semakin sulit lagi untuk memperbaiki AC karena kantor alasannya kapalnya nggak laku kan gitu ya, karena maksudnya operasionalnya tidak biaya operasionalnya kan tinggi. Nah, oleh karena itu kemudian ya yang terjadi di atas kapal ya kita bicarakan dengan baik ya, kalau memang AC ini belum bisa diperbaiki sekarang karena kita sudah harus berangkat, misalnya kita minta jaminan untuk ekspor misalnya gitu. Antara AC dengan freight kapal pasti lebih prioritas freight kapal ya, seorang nakoda pasti akan memikirkan itu. Nah, memang nggak bisa dingin ya sementara jendelanya dibuka lah, atau sementara tidur di messroom misalnya, atau bagaimana, itu pasti akan seperti itu yang kalah. Ya kita kalah sih sebetulnya dengan prioritas perusahaan ya kan. Ya cuman gimana kita menyikapi itu sebetulnya. Kalau nakoda, kalau ada pertanyaannya sikap kapten yang bijaksana, katakanlah ya pasti akan mengajak diskusi, tidak hanya sekedar mengambil keputusan sendiri, tapi keputusannya itu dibicarakan bahwa ini yang terbaik adalah seperti ini gitu ya. Jadi kadang-kadang ada kan yang langsung ngambil keputusan, pokoknya udah kita berangkat aja. Oke, tapi ini sudah pulang. Nah, kalau ini akan lebih baik meskipun keputusannya sama loh ya, keputusannya sama adalah berangkat gitu. Tapi kalau dikomunikasikan tentu lebih baik gitu. Ada lagi? Terima kasih untuk perhatiannya semuanya. Jadi jangan lupa dulu setelah